Hadirin sekalian, para majelis guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul di kantor ini guna melaksanakan berbagai modul dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Bea Usti. Kedua kalinya salawat bersalam tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita masuk di acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk kesediaannya berdiri. Duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Minariadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan pada hari ini, pada hari yang cerah ini, sama-sama kita bisa mengikuti kegiatan ini dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kenikmatan yang paling penting yaitu kenikmatan iman dan Islam yang masih kita rasakan pada saat ini. Sholawat beriring salam senantiasa kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, majelis guru, dan staf lembaga kependidikan di SD 104 Strip 1 Simpang Juba yang kami hormati. Alhamdulillah juga pada hari ini kita di SD 104 ini mengadakan suatu kegiatan di mana akan disampaikan narasumber yaitu
Ibu Vera Usti SPD selaku narasumber. Adapun judul yang akan disampaikan yaitu berdisiplin budaya positif. Tentu sama-sama apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber nanti sama-sama kita menyimak atau mengikutinya dengan baik dalam rangka untuk peningkatan kompetensi kita sebagai tenaga pendidikan di SD 104 selalu kita berusaha semaksimal mungkin demi untuk memajukan di lingkungan SD 104 kita. Kami juga selaku perwakilan sekolah mengapresiasi kegiatan tersebut, kegiatan ini sehingga nantinya sama-sama bisa berdampak positif untuk kemajuan di SD 104 kita. Tentu dari penyampaian itu ada yang menjadi pengetahuan kita bersama dan juga untuk kedepannya tentu kita bisa melangkah lebih maju lagi untuk peningkatan sekolah, baik itu peningkatan secara kita personal sekolah, kompetensi kita maupun peningkatan di bidang luar akademik lainnya. Tentu harapan kita semuanya kegiatan pada hari ini mendapatkan hal yang positif bagi kita, dan tentunya yang paling pokok yaitu semuanya mendapatkan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dan bermanfaat pada hari ini. Sekali lagi sama-sama kita ikuti kegiatan itu untuk tambah positif bagi kita, kemudian untuk sesama kita guru untuk mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi baru, saling berbagi. Tentunya itulah yang kita harapkan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang telah memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Menyariadi. Kepada Bapak kami persilakan. dan hamirin dan syakirin dan na'imin amin ya Allah wa inna bihamdika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali min azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdimana biha min jami'i hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-hujat wa tuqarribuna biha asyrafal khairat wa barakatuh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa wafaqal bina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'ala bainahum wa bi'il rahmatin Allahumma inna nas'aluka salamatal fitin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan ilal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa syirati wa taqwati wa wassalamah وأبواب الجنة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
ونفرقنا من بعده فرقا معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, kita masuki acara inti yakni penyampaian materi dari Ibu narasumber pada Ibu Vera Usti yang akan menjadi calon guru penggerak angkatan ke-10 yang berjudul materi berbagai modul 1 sampai dengan 4 budaya positif. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan kemudahan untuk beraktivitas seperti semula. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakilnya, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf usaha yang ada di sini. Baiklah, saya akan menyampaikan positif. Sebelum kita masuk ke acara inti, boleh saya minta satu guru untuk memberikan saya akan Ibu, kita mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ulangin sekali lagi. Salam dan bahagia untuk kita semua. Akan pemahaman tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata berbagi modul 1.4 budaya positif. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju, Pak? Ya. Ada yang bilang setuju? Coba angkat tangannya yang bilang setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang bilang tidak setuju, angkat tangan. Bu Susi bilang tidak setuju ya? Nanti kita lihat jawabannya sama-sama. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Oke. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Pak? Oke. Nanti kita lihat ya jawabannya sama-sama. Terus yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Sudah tahu Bapak Ibu? Belum. Ya, nanti saya jabarkan. Nah, ini topik yang tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Inilah topik yang saya bahas pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Teori kontrol oleh case teori Miriam Glaser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan sesuatu menjadi kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Terus model berpikir menang. Terus yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Jadi setiap orang itu beragam, sama juga seperti halnya anak murid kita beragam. Nah, dari semua perilaku memiliki tujuan itu teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman, sedangkan kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, terus posisi kontrol, satu pemetaan bersalah, kedua teman, pemantau, terus yang terakhir manajer. Nah, nanti setelah ini saya akan menjabarkan satu persatu. Budaya positif atau ekosistem positif. Guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanam padi dan lain sebagainya. Inilah menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini kita hanya butuh menuntut. Jadi untuk perkembangan anak itu sendiri yang menentukan yang mana yang dia inginkan gitu. Nah, kita hanya menuntun. Nah, kegiatan kepalan tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda misalnya yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B biasanya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kita bisa lihat berikutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu kita sendiri. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menentukan si A harus begini, si B harus begini, karena mereka masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Terus yang ketiga, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk berbuat apa yang kita mau. Karena menurut teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang keempat, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berbuat yang kita mau. Di sini kita membutuhkan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Mereka mempunyai hak apa yang mereka mau, tapi kita tidak apa yang kita mau. Terus yang kelima, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrolnya, model berpikir menang. Bagaimana supaya kita itu bisa menang. Jadi dengan diri kita sendirilah kita mengupayakan supaya tujuan kita tercapai. Yang kedua, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato yang menyatakannya. Terus yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai.
Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Paham Bapak Ibu? Oke, next. Ada juga di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Goshen tahun 1998. Ada juga nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Terus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin di sini kalau soal profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semua sudah tahu, apalagi kita sudah mengerjakan di PMN. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang disebut motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itulah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, itu tahun 2013. Tuh, Bapak juga bisa lihat di halaman 469. Hukum dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak selama ini kita menjalankan ini di sini mungkin sebatas hukuman, terus sebagai teman. Nah, di sini saya akan menjabarkan hukum dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini kita biasanya kan supaya anak itu rajin belajar, ini kita kasih penghargaan. Ternyata kalau menurut teori di sini, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu anak itu bisa tergantungan, Bapak Ibu. Anak kita akan tergantung misalnya di wali kelas Ibu Susi. Misalnya anak yang bisa mendapatkan ranking ini dikasih penghargaan. Jadi dengan tumbuhnya dia naik ke kelas lain, otomatis anak itu akan ini apa namanya tuh, kok guru yang kemarin mungkin dikasih penghargaan, ibu ini tidak dikasih. Itulah pengaruh jangka pendek. Jadi yang kedua, penghargaan menghukum. Ya, penghargaan itu menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kalau menurut teori ini, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas itu ya anak yang rajin belajar, karena ada penghargaan dia mulai belajarnya. Terus
Dengan guru yang berbeda tidak ada penghargaan, anak itu jadi malas. Itulah contohnya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi tidak semua penghargaan itu bisa untuk diterapkan Bapak Ibu. Nah, ini tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Terus tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Terus menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, korban mendapatkan keadilan. Terus yang kedua, korban bisa diabaikan. Ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang kedua, murid anak akan tersakiti. Iya Pak, Bapak Ibu Guru, kalau kita awalnya kita memberi penghargaan, terus untuk ke depannya kita tidak memberikan penghargaan, nah itu anak itu akan tersakiti. Nah terus murid anak dibuat tidak nyaman. Terus yang ketiga, murid anak mendapat penguatan. Kalau penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang, anak mendapatkan penguatan. Kalau anak mendapatkan tidak nyaman, untuk murid perilaku pasif, agresif itu akan meningkat. Terus kalau tidak nyamannya, penguatannya hanya bertahan dengan jangka waktu pendek. Terus kalau penguatan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, masalah akan dipecahkan. Nah, terus yang keempat itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, terus yang tidak nyaman untuk murid memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita tidak henti-hentinya. Jadi kalau dengan menguatkan murid anak dan jangka waktu panjang, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan tidak nyaman untuk murid membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya, terus yang tidak nyaman apa peraturannya, apa yang kamu yakini. Nah itu kalau penguatan murid dalam jangka waktu panjang. Nah di sini Bapak Ibu untuk kesediaannya menjawab ini sebagai untuk ini ya, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu Guru, hukuman atau konsekuensi? Yang pertama itu. Nah, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu Guru hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Apa? Oh, berarti yang pertama konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya berikutnya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Oke. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kalau menurut Pak Is apa? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Nanti kita lihat sama-sama ya jawabannya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut Ibu Ulfa? Hukuman atau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ulfa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kata Ibu Ulfa, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau menurut Pak Arya apa? Konsekuensi. Oke, nanti ya kita lihat jawabannya sama-sama. Dan Ibu ingat kan jawabannya masing-masing? Terus di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau menurut Bapak Naryadi apa Pak? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut Ibu Susi, hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Oke, kita akan lihat sama-sama apakah jawaban Ibu benar atau salah. Oke, tereng 1, 2, 3. Oke, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu tadi yang jawab siapa? Ya.
Patin ya? Tepuk tangan buat Ibu Patin. Oke, terus yang kedua tadi siapa yang jawab? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang menjawab tadi? Ibu Patin juga? Ya, anak yang cerdas kalau di kelas ya. Tepuk tangan buat Ibu Patin. Oke, terus yang ketiga tadi siapa yang jawab? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tadi Ibu lupa ya yang jawab? Iya. Pak Is, apa tadi Pak Is jawab tadi? Oke. Untuk kedepannya nanti kita lihat ya. Nah itu hukuman Pak Is. Gak apa-apa. Kita itu belajar dari kesalahan. Tanpa kesalahan kita tidak bisa mencapai sesuatu. Yang jelas Pak Is sudah ikut serta dalam sini dan aktif ya Pak Is. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu tadi siapa yang jawab? Pak Adia. Tepuk tangan buat Pak Adia. Oke, hebat ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu tadi siapa yang jawab? Pak Yadi. Apa tadi Pak? Bapak tadi jawab? Hah? Oke. Kita kaliin lagi nanti ya pemahamannya ya saya yakin. Oke. Terus melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk belajar video oka. Ini tadi dijawab oleh Ibu Susi. Benar nggak yang dijawab Ibu Susi tadi? Benar. Tepuk tangan buat Ibu Susi. Ternyata ibu-ibu di sini, bapak di sini hebat semuanya. Salut ya, oke? Nah, perbedaan hukum dan konsekuensi yang ibu coba jawab tadi kan. Maklum Pak, ada yang salah, yang benar karena belum tahu kan? Nah tadi tes. Nah, sekarang hukuman ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah bayangkanlah Pak, kalau kita memberi hukuman kepada anak, otomatis anak itu akan merasa tersakiti. Bisa juga dengan hukuman anak itu akan menaruh dendam pada kita. Nah, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bayangkanlah Pak, kalau kita menghukum anak itu sampai kapanpun anak itu akan teringat apa yang kita lakukan terhadap dia. Jadi konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak akan memiliki kedisiplinan. Nah, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau kita memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Sedangkan kalau kita memberi hukuman, anak akan memiliki kedisiplinan. Terus paksaan, hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Kita harus bisa menanggapi stimulus anak. Hukuman itu bersifat paksaan. Jadi mau tidak mau anak itu harus menuruti peraturan yang kita buat. Itu namanya paksaan. Terus ada juga hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, otomatis dia akan tersakiti. Sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena anak itu takut dihukum, otomatis kadang anak itu maaf ngomong mungkin tidak jujur. Karena dia menyembunyikan kesalahannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak dengan hukuman. Mana tahu jawaban anak itu misalnya yang membuat kesalahan, dia tidak mau mengakui kesalahan atau menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman juga bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Pernah nggak Bapak Ibu guru menghukum anak di depan teman-teman yang lain? Nah, itu akan membuat anak kita marah, terus merasa bersalah, terus merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Sebaiknya kalau ada anak yang bermasalah, kita panggilkan, cukup hanya 4 mata, dipanggilkan ke dalam ruangan. Jadi apapun yang dia lakukan, kalau perlu teman yang lain itu kita marahnya tidak tahu gitu kan. Terus konsekuensinya kehilangan
dengan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bayangkanlah kalau kita menghukum anak itu, anak merasa terasingkan. Apa itu restitusi? Nah, ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ingat Bapak Ibu, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Terus, yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Masukin dengan keyakinan kelas. Pertanyaan pematik. Di sini saya mau bertanya lagi, Pak. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Nomor 1, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama di dalam kelas. Kesepakatan itu dibuat oleh murid itu sendiri. Tapi kalau peraturan kelas itu agak berat. Risikonya misalnya peraturan kelas itu kalau kita tidak melakukan, kita mendapat hukuman. Itu iya. Tepuk tangan buat Ibu Fatin. Luar biasa. Keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Mungkin Pak Is bisa menjawab. Jawaban rebutan kemana ya? Saya tunjukkan. Keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Tentu di kelas itu sangat diharapkan keberanian, mempunyai keyakinan, sehingga dia tidak cenderung minder dengan hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi dia percaya diri, mempunyai percaya diri di kelas, kemudian dia bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman mereka, sehingga ketika melakukan kegiatan diskusi ataupun kegiatan presentasi di depan, tentu harus mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan diri di dalam kelas tersebut. Ini menurut saya. Terima kasih buat Pak Minaryadi. Jawaban yang luar biasa ya. Tepuk tangan buat Bapak Minaryadi. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin Bu Susi bisa menjawabnya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kalau menurut saya di kelas itu perlu ada peraturan atau kesepakatan kelas di mana anak-anak bisa menjalankan peraturan tersebut. Kemudian anak-anak juga bisa bersikap efektif atau menjaga kenyamanan. Terima kasih buat Ibu Susi. Tepuk tangan buat Ibu Susi. Dari ketika jawaban tersebut, alhamdulillah ya, luar biasa. Berarti Bapak Ibu menyimak apa yang saya sampaikan. Next. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Inilah jawabannya.
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa tahu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Ibu Aini bisa jawab. Supaya dari menggunakan helm itu kita dapat terhindar dari hal mungkin kecelakaan, salah satunya melindungi dari debu untuk penglihatan ketika kita berkendara, salah satunya itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Nur Aini. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kata Ibu Aini, supaya menjaga keselamatan, tidak kena debu. Kalau ada kecelakaan, kepala tidak terbentur. Oke. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ayo, Ibu Ulfa, mungkin bisa menjawab. Kalau menurut saya itu sangat penting untuk segi kesehatan. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Ulfa. Jawabannya singkat padat, untuk menjaga kesehatan. Oke, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin Pak Is bisa jawab. Karena itu tugas menjadi kewajiban, jadi harus kita tepati, haruslah kita taati untuk Luar biasa ya jawaban dari Bapak dan Ibu Guru. Nah, ini kesimpulannya dari 3 pertanyaan itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai serangkaian peraturan. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Nah, berarti kita harus menanamkan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dibandingkan peraturan. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Cukup singkat-singkat saja, Bu, yang penting anaknya tahu dan ingat. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jura pendapat. Benar kata Ibu Patin tadi, keyakinan kelas itu dibuat atas keperluan siswanya apa. Terus, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kalau peraturannya, anak dipaksa untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu kita mengukur anak itu untuk bertanggung jawab. Nah, terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, sedangkan di keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kita keyakinan kelas itu kita akan diajarkan menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu menurut peraturan. Tapi kalau menurut keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Benar yang kata Ibu Aini tadi. Kalau itu menggunakan helm untuk menjaga keselamatan, supaya tidak terbentur, supaya tidak kena debu. Nah, terus dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu kalau kita menggunakan narkoba, kemungkinan kesehatan kita akan berkurang. Itulah kalau keyakinan kelas, kita dituntut untuk kesehatan. Terus peraturan bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan alias antrian ya. Tapi kalau di keyakinan kelas, kita harus menghormati orang lain, bersabar. Jadi kita harus menghormati orang lain dan memupukkan jiwa bersabar. Terus peraturan menggunakan masker. Benar yang dibilang ke Ibu Ulfa tadi, bilang katanya untuk menjaga kesehatan. Ya, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan supaya kita terhindar dari debu.
Nah, terus peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ini ada bersikap positif. Yang tampak sepertinya hadir tepat waktu. Sedangkan tidak tampak sepertinya hadir terlambat. Nah, terus berpakaian rapi yang tampak sepertinya, yang tidak tampak sepertinya berpakaian berantakan. Pakaian berantakan. Sedangkan yang tampak sepertinya harus berpakaian rapi. Saya ambil cuma 2 contoh aja ya. Terus yang kedua, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Kalau yang tidak tampak seperti tidak saling menyayangi, menghormati dan individualisme. Sedangkan yang tampak sepertinya kita dituntut untuk saling menyayangi, menghormati dan bekerja sama. Terus yang tidak tampak seperti tidak menghargai perbedaan agama, suku dan ras. Sedangkan yang tampak seperti kita harus menghargai perbedaan agama, suku dan ras. Oke. Di sini ada budaya positif. Di dalam budaya positif itu akan terciptanya lingkungan positif, yaitu kita ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itulah untuk dia bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Terus yang berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen menjadi terampil, diakui atas prestasi dan terampil kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, konten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Sedangkan yang berikutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu kebebasan. Anak juga mempunyai kebebasan dan pilihan. Nah, sedangkan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Itu menurut Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyayangi. Kebutuhan, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Terus kebutuhan yang lain, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengarin ibu guru aja. Terus kebutuhan yang berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menduduki
pergi ke teman-temanku di depan kelas. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita lakukan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut, sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya dan dengan frontal mengungkapkan diri. Rapat guru mingguan salah satunya Pak Malik. Dalam rangka guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulkar. Tanpa argumen yang kuat, rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan ditanyakan apa penyebab dari tindak seperti itu. Ada berapa kemungkinan jawaban diberikan Pak Malik? Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri, bila ada berada dalam posisi Pak Zulfat dan menyampaikan informasi. Nah, jawaban Pak Malik. Isen aja sih, aku senang lihat website baru itu, kebingungan kalau ditanya-tanya di rapat. Itu kebutuhannya kesenangan, sedangkan dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih, itu menunjukkan cinta dan kasih sayang. Terus saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulkar, makanya saya tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong, itu penguasaan. Sedangkan yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu menonton sekali ya, bosan jadi mendengarnya dan pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, ada cara lain ya. Itu namanya kebebasan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukuman, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Penghukuman. Seorang penghukuman bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum dan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, itu cara dia. Hasilnya kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Jadi untuk diterapkan di sekolah, kalau yang namanya penghukuman itu Bapak Ibu guru tidak bagus untuk diterapkan. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan merasa dendam dan bersifat agresif. Sedangkan perbuatan merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak akan beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Hasilnya murid akan menyalahkan dirinya sendiri. Gitu nah. Terus yang berikutnya teman. Ada juga kita di posisi kontrol, kita sebagai teman. Mungkin sebagai teman ini saya rasa ibu dan bapak guru ini pernah menerapkannya dalam posisi kontrol sebagai teman. Terus tentang dengan penghukuman juga. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa
bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ada juga di sini kita sebagai guru, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Yang pertama, peraturnya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, cek, dan selainnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebih, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang saya yakini kembali keyakinan keras. Apa yang kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, apa rencana kamu untuk perbaikan ini? Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Coba Bu Ulfa, hasilnya apa? Murid sudah mengetahuinya adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, saya tidak bisa. Bu Ana bisa membacakan yang di bawahnya, Bu Ana? Yang posisi manajer. Murid mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Di sini setelah Bapak Ibu melihat 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan? Yang paling bagus diterapkan? Menurut Ibu Bapak Guru? Manajer. Oke, berarti Ibu menyimak ya apa yang saya bilang, yaitu posisi manajer, di mana kita seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengalihkan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ada di sini pemaparan videonya Bapak Ibu. Ada pengaruh murid baru. Uangnya sama. Bapak Ibu Guru, ini contoh 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh, ada penayangan di video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Video dari Pak Yadi Gending. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kalau gitu tambah jadi kan. Ada saja. Anak-anak tambah jadi kadang. Kasihan Dalam aja posisi itu. teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Harusnya macam itu. sedang gurau untuk menjaga suasana Kan tetap kadang-kadang ada santai. yang mempan, kadang-kadang ada Dia yang akan mempan. merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Hah? Identitas Baik yang dia tercipta Bapak, aku nggak ada bisa adalah betul. identitas sukses atau berhasil. Namun, Sekali marah, Pak. karena ini masih Sekali sayang, Mas. tenang, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini di posisi pemantau. Aku rasa jantungnya nih Biko dalam. Karen! Oh. Marah pula nyo. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Oh, lambat pula. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Guru BK Saya ya. harus tinggal kelas. Pas saya istirahat selama 20 menit. Tahu deh. Iya benar, Iya. konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, Kali ya. 2 kali tak ada. Oh, iya lalu ketiga. Posisi pemantau mengandalkan Aku rasa udah lama udah itu ya data lagi. untuk Aku kok mengontrol dengar terus. akan lambat terus berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lanyo pula ke marah itu. Enggak boleh ada seperti itu lah. Naren! Ya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Tunggu pikir juga kan. orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Solusi itu dari dia. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Kita Iya Bu, terus bagaimana? saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Soalnya ke dia kan. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu,
Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, kita sudah melihat video itu. Menurut Bapak Ibu, dalam video 5 posisi kontrol itu yang mana yang harus kita terapkan? Yang menurut Ibu yang paling bagus diterapkan? Di situ ada posisi hukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, komisi pemantau, dan manajer. Jadi, oke. Ya, yang bagus itu kita mengambil untuk menerapkan posisi manajer. Baiklah, untuk berikutnya segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar kata-kata segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Sebelum validasi tindakan salah, kita menanyakan keyakinannya dulu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Sedangkan yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di sini kita dalam stabilitas ini kita mencari solusinya, bukan mencari masalahnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita juga harus bisa memahami karakter anak masing-masing, terus kebutuhan anak itu apa. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai,
Langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini tugas siapa? Guru. Saya bisa berikan dia bonus nilai, tetapi jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Beri hukuman, Bu. Terus murid kelima, kirim ke kepala sekolah. Skor, panggil orang tuanya. Murid 8, pertanyaan saya tetap sama. Jika saya melakukan itu semua dan dia tetap tidak. Sedangkan guru mau menyerap informasi yang saya berikan, bisakah saya membuat dia mempelajarinya? Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Terus apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Bisakah buat murid kita belajar? Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Bapak Ibu ada yang bisa? Yang di percakapan tadi, saya bisa memberikan dia bonus nilai, tetapi jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Kata gurunya. Terus muridnya kirim ke kepala sekolah, kata muridnya satunya. Terus yang 6, skor, panggil orang tuanya. Tanya apa tetap sama jika saya melakukan itu semua dan dia tetap tidak. Nah, itu kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Apakah di dalam di situ ada keyakinan kelas atau penghargaan atau 5 apa tadi? Posisi kontrol gitu nah. Pertanyaannya, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Ibu, Capsek bisa jawab? Tidak apa-apa, Bu. Ini menyangkut yang kontrol dari Ya, juga terus keyakinan kelas juga bisa. Segitiga restitusi tadi, apa dia di dalam ini? Coba buka segitiga restitusi tadi. Nah, apa dia menstabilkan? Apa dia aplikasi benar yang salah? Keyakinan keyakinan akan menstabilkan identitas. Ya, itu dari ini ada pertanyaan tentang apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut. Dari percakapan guru tadi yang ada yang bermacam-macam pendapat, yang dapat saya simpulkan sebagai guru kita hanya bisa berusaha agar murid kita belajar. Yang kedua, namun keputusan untuk belajar atau tidak adalah keputusan mereka. Ketiga, mereka bisa terlihat seolah mereka bermakna. Namun apa yang ada di pikirannya, apakah dia sedang menyimak atau memikirkan hal yang lain, itu sebenarnya keputusan kita. Jadi sebagai guru harus mengenal 1 sampai berapa anak yang kita ajarkan tentang sikapnya atau perilakunya. Baiklah, jawaban yang cukup memuaskan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Capsek kita. Kasih nilai kampus. Ya, benar sekali apa yang dibilang Ibu Capsek. Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Ya, itulah jawabannya. Terima kasih Bu Capsek. Segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang mau memilih? Tentu diri kita sendiri. Begitu pula untuk belajar atau tidak, itu pilihan. Jadi yang menentukan, yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Oke.
Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang dan membuat keputusan yang terbaik. Dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik? Ada yang bisa? Bupati bisa? Bagaimana caranya kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik? Caranya kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik adalah dengan cara yang ibu terangkan dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dengan sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Jadi kalau keyakinan itu dibuat anak itu sendiri, anak itu sendiri merasa puas lah gitu, merasa dihargai oleh guru. Ya cukup. Luar biasa jawaban Ibu Patin, singkat tapi padat ya. Tepuk tangan buat Ibu Patin. Segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, inilah pemaparan dari saya tentang penyebaran budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu guru. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, inilah pemaparan dari saya tentang penyebaran budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu guru. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pera. Beri aplaus kepada Ibu Pera yang telah memberikan materi tentang budaya positif pada siang hari ini. Ya, semoga dari pemaparan materi budaya positif tadi, dari tema kontrol tadi, dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu guru. Mungkin demikian saya sebagai moderator. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.